Belakangan ini, kita dihebohkan dengan kabar TikTok diblokir di Amerika Serikat. Ya, diblokirnya tanggal 19 Januari 2025. Lebih tepatnya saat video ini diposting. Memang dari dulu Amerika Serikat tidak suka dengan TikTok. Bahkan waktu itu Donald Trump sempat ancam blokir TikTok di Amerika Serikat. Alasannya ya karena TikTok memata-matai Amerika Serikat. Meskipun itu sudah dibantah oleh CEO TikTok sendiri, Amerika Serikat tetap kekeh ingin TikTok diblokir. Hingga saat ini, TikTok sudah dikabarkan akan diblokir tanggal 19 Januari 2025 di Amerika Serikat. Tapi yang jadi pertanyaan, haruskah kebijakan Amerika Serikat tersebut juga diterapkan di Indonesia? Sejauh ini, di Indonesia, banyak yang mengeluhkan kalau TikTok itu lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif. Saya juga menyadari hal itu. Banyak anak-anak zaman sekarang yang hidupnya diatur oleh TikTok. Ya, gaya hidup mereka hingga prinsip mereka itu sudah diatur oleh yang namanya standar TikTok. Pasti kalian sudah tidak asing dengan standar TikTok ini. Yang mana hidup itu harus sama atau ikut-ikutan dengan tren atau FYP. Masalahnya, tren yang ada di TikTok itu kebanyakan buruknya dibandingkan baiknya. Banyak tren yang justru berpotensi besar merusak hidup bahkan harga diri pengguna itu sendiri, yang tidak disadari oleh pengguna itu sendiri. Yang penting viral dan FYP. Terkait hal ini, haruskah TikTok juga diblokir di Indonesia? Di sini, saya yakin jawabannya pasti ada dua, yaitu setuju dan tidak. Saya akan jelaskan alasannya berdasarkan berbagai opini-opini netizen di YouTube, Instagram, X, dan Facebook yang sudah saya kumpulkan. Ini jawaban yang kalau tidak setuju. TikTok itu sama seperti platform sosial media lain. Ada dampak baik dan ada dampak buruknya. Pastinya yang tidak setuju akan beralasan karena algoritma. Ini ada benarnya juga. Setiap platform sosial media pastinya punya algoritma. Nah, algoritma ini yang mengatur konten-konten yang ada di beranda pengguna. Bagaimana algoritma bekerja? Sederhananya, algoritma bekerja itu berdasarkan minat pengguna seperti like, search, hingga histori tontonan pengguna. Algoritma akan merekomendasikan bahkan memunculkan konten-konten yang relevan dengan minat pengguna. Jika pengguna memiliki minat di bidang musik, maka algoritma akan membuat konten-konten musik muncul di beranda pengguna itu. Jika pengguna punya minat di bidang musik, olahraga, sains, dan matematika, maka algoritma akan membuat konten-konten musik, olahraga, sains, dan matematika muncul di beranda pengguna itu. Dalam konteks ini, algoritmanya sebenarnya sama. Ini jika jawaban yang tidak setuju. Lalu, bagaimana jika setuju? Jika kalian memilih setuju, saya yakin jawaban kalian pasti gini. TikTok itu membuat anak-anak zaman sekarang terkena TikTok syndrome. Ada yang bilang TikTok addict, bahkan ada yang sampai rela ngumbar-ngumbar aib sendiri atau aurat hanya karena ingin FYP. Ini juga ada benarnya. Berdasarkan pengakuan sejumlah netizen memang seperti itu. Bahkan tak jarang saya melihatnya langsung di TikTok. Banyak anak-anak TikTok zaman sekarang yang rela ngumbar-ngumbar aib mereka sendiri atau aib keluarganya sendiri hanya karena ingin kontennya ramai. Ada juga yang sampai ngumbar auratnya sendiri untuk menarik perhatian lawan jenis dan kontennya ramai. Bahkan saya lihat sejumlah komentar sejumlah pengguna mengalami penurunan pengetahuan. Contohnya saja mereka tidak mengerti apa itu POV. Yang mereka maksud POV itu kan seperti ini. Harusnya POV itu seperti ini. POV itu point of view yang artinya sudut pandang. Saya tidak akan menjelaskannya di sini karena itu akan keluar konteks.
Lalu juga, sejumlah pengguna tidak mengerti bahasa Inggris tapi tetap maksa buat berkomentar dalam bahasa Inggris. Ngerti sih harus percaya diri, tapi misalnya tidak mengerti bahasa Inggris dan ingin berkomentar bahasa Inggris, gunakan Translate. Beberapa keyboard kan ada fitur auto translate, seperti Google Keyboard, ada fitur auto translate. Tapi jangan marah dulu. Saya ngomong gini karena saya lihat ada yang berkomentar, cewek sad boy. Tahu sih pengen gaul dengan ngomong bahasa Inggris, tapi cari tahu dulu artinya sebelum berkomentar. Sad boy itu artinya cowok sedih. Kalau cewek sedih itu sad girl. Seperti itulah jawaban yang mungkin kalian keluarkan jika kalian setuju. Pertanyaan, haruskah TikTok juga diblokir di Indonesia? Itu ada dua jawaban. Bisa iya, bisa tidak. Terkait hal ini, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar.